Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gelar Ginanjar. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 Institut Pendidikan Indonesia Kabupaten Garut. Berikut adalah tayangan video praktik mengajar rencana aksi 1 materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning di SMP Negeri 2 Karangpawitan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan proses pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar kegiatan kita kali ini mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan manfaat-manfaat setelah kalian mempelajari mata pelajaran kali ini. Silahkan Faisal untuk dipimpin doanya. Untuk siap. Belum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita ke pembelajaran inti, Bapak cek dulu kehadirannya ya. Kira-kira ada yang tidak hadir nggak? Ada. Sebentar, Bapak pastikan dulu ya. Alia, Ana, Faisal. Iki berarti yang tidak bisa mengikuti kegiatan kita hari ini itu Al-Halim ya, karena Al-Halim sakit. Tapi suratnya ada kan? Baik, kita doakan mudah-mudahan Al-Halim cepat sehat kembali, agar Al-Halim bisa melaksanakan kegiatan seperti biasa. Untuk meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme, mari kita bernyanyi bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan nasional dengan judul Satu Nusa Satu Bangsa. Bapak boleh minta tolong yang memimpin bernyanyi, silahkan. Rini boleh? Silahkan Rini. Silahkan, Rini pimpin di depan. Semuanya bernyanyi ya. Ini masih semangat nggak? Tapi kok kayaknya lemas. Coba tepuk semangat. Oke, alhamdulillah ya. Kalian masih semangat untuk belajar. Tapi sebelum kita belajar, coba lihat di sekeliling kalian, apakah terdapat sampah atau tidak. Ada nggak? Coba cari. Kalau ada, silahkan dibuang. Silahkan.
Dibuang ya. Udah? Udah bersih kan? Nah, kalau bersih kan enak, nyaman belajarnya, nggak kotor gitu. Baik, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari mengenai tentang BPUPKI, kemudian tentang PPKI juga. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Kemudian Jepang mengumumkan membentuk Dokuritsu Junbinkai atau PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kasih tepuk tangan untuk Sri. Baik. Kemudian PPKI melaksanakan sidang. Kira-kira sidangnya itu dilaksanakan pada tanggal berapa? Silakan Ira. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Bagus, tepuk tangan. Ternyata pinter-pinter ya kelas ini. 1 hari setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI melaksanakan sidang. Apa yang dihasilkan dari sidang PPKI? Silakan. Ya, setelah kalian mempelajari mengenai penetapan Pancasila, di situ kan terdapat perjuangan-perjuangan dan semangat para pejuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sampai akhirnya negara Indonesia bisa merdeka. Jadi kalian juga harus bisa menanamkan semangat juang tersebut. Kalian punya cita-cita nggak? Punya. Untuk mewujudkan cita-cita yang kalian miliki, kalian harus memiliki semangat juang untuk terwujudnya cita-cita yang kalian miliki, gitu ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sesungguhnya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakat, dan dimanapun kalian tinggal, di situ terdapat sebuah norma. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Itu kompetensi dasarnya. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mendeskripsikan pengertian norma dan macam-macam norma. Yang kedua, mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Itu ya Jikri ya. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, setelah mencermati norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan melalui tayangan video dengan menggunakan pendekatan saintifik berbasis TPACK dan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan penuh rasa religius, tanggung jawab, dan gotong royong, peserta didik diharapkan dapat kalian nanti. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian norma dan macam-macam norma dengan tepat. Jadi kalian nanti harus bisa mendeskripsikan pengertian norma berikut macam-macam normanya ya. Kemudian yang kedua, mana ya? Kok muncul? Nah,
Mendeskripsikan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat beserta sanksinya. Untuk pembelajaran kita kali ini, Bapak akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana nanti kalian akan dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama anggota kelompoknya masing-masing. Jadi nanti kita bentuk kelompok, setiap kelompok mendapatkan LKPD. Di dalam LKPD tersebut tertuang permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan oleh setiap kelompok. Nah, setelah itu kalian akan mempresentasikannya. Setiap kelompok itu akan mempresentasikannya ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya ya. Di depan kalian di sini terdapat gambar. Silahkan kalian simak gambarnya. Kalian perhatikan kira-kira apa saja yang kalian temukan pada gambar di sini. Kemudian menurut pendapat kalian, gambar di sini itu termasuk ke dalam pelanggaran norma apa? Apa saja yang kalian temukan pada gambar di sini? Silakan Sri. Pelanggaran norma susila atau sosial. Ada pelanggaran terhadap norma susila. Kenapa? Karena tidak adanya rasa empati. Berarti Sri melihat tidak ada rasa empati dari pria yang berbaju merah ini ya. Tidak memiliki rasa empati atau kasihan terhadap ada orang yang cacat membawa tongkat, dan ada juga ibu hamil yang seharusnya mungkin lebih membutuhkan tempat duduk itu. Tapi yang pria yang berbaju merah ini tetap bersikeras untuk duduk di tempat yang ditempatinya gitu. Ada tulisannya berdiri tidak ya, cuekin aja. Dan mereka berdua berharap mendapatkan tempat duduk padahal ya. Bagus, kasih tepuk tangan untuk Sri. Konsentrasi. Oke, mantap. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai gambar di sini? Ya. Oke, silahkan Jikri. Apa? Jikri memandang gambar di sini itu tidak memperdulikan orang yang lebih membutuhkan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Bapak akan menayangkan video mengenai norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Silahkan kalian simak dengan baik ya. Menyadari tidak sih setiap perilaku kita di dalam aktivitas masyarakat pastinya banyak aturan-aturannya ya. Misalnya kita tidak boleh bahkan menggunakan tangan kiri, kemudian tidak boleh berbuat teriak atau berbicara kasar. Aturan-aturan ini dapat dikatakan sebagai norma sosial yang beragama. Lantas apa yang kita maksud memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing ya teman-teman. Toleransi agama di Indonesia harus selalu diterapkan teman-teman. Setelah kalian menyimak tayangan video yang barusan kalian lihat mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dimulai dari pengertian norma, kemudian macam-macam norma, termasuk sanksi-sanksi norma yang berlaku. Sekarang seperti yang Bapak katakan tadi, setiap siswa, setiap peserta didik sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan sebelumnya. Silahkan kalian gabung bersama kelompoknya masing-masing. Silahkan.
Setiap kelompok udah mendapatkan LKPD-nya ya. Nah, langkah yang harus kalian lakukan itu kan di situ ada petunjuknya ya. Scan QR code. Nanti untuk scan QR code itu udah ada ditempel di dinding. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, gambar yang ketiga, dan gambar yang keempat. Nah, untuk mencari permasalahan dari gambar-gambar yang nanti akan ditemukan, silahkan kalian melakukan scanning barcode, tapi perwakilan aja ya, nggak usah semuanya turun mencari. Kalian ambil satu scan barcode, kemudian kalian diskusikan, ambil lagi scan barcode, kemudian diskusikan lagi. Ada yang belum dipahami? Biarin. Oh ya, beri nama kelompok ya. Ya, yang nama kelompok ditulis kelompok berapa. Kalau kelompok 2 tulis aja kelompok 2, kelompok 3 tulis kelompok 3. Kemudian anggota kelompoknya juga jangan lupa ditulis ya. Silakan. Udah selesai? Udah. Baik. Sekarang kalau kalian sudah selesai melakukan diskusinya, kemudian mengisi LKPD-nya, silahkan kalian siapkan untuk presentasi ya. Bapak persilahkan kepada kelompok berapa kira-kira yang mau presentasi duluan, kelompok berapa? Silahkan. Kelompok berapa? Boleh silakan maju ke depan. Tolong perhatikan ya, ini kelompok 3 mau presentasi. Kalian simak baik-baik. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan. Kalau kalian mau menanggapi juga boleh. Nanti setelah kelompok 3 melakukan presentasi ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Gambar 1, pertanyaan 1. Apa yang terjadi di dalam gambar tersebut? Jawab. Orang sedang mencoba mencontek kepada temannya. 2. Peristiwa di samping melanggar norma apa?
Jawab. Kesusilaan. Apakah kalian pernah menyontek? 4. 3. Pernah. 4. Apa pendapat kalian tentang pelanggaran norma kesusilaan? Jawab. Akan mendapatkan sanksi atau ancaman hukuman bagi yang melanggar norma tersebut, dan sanksinya adalah perasaan itu sendiri yang akibatnya adalah penyesalan. 5. Apa yang harus dilakukan agar... Baik, silakan. Ada yang mau memberikan pertanyaan atau misalkan yang mau menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 3? Silakan. Boleh? Jangan menaati kalau mengikuti jalan atau aturan lalu lintas. Berarti mungkin menurut pendapat dari kelompok 3 itu mentaati ya, mentaati begitu? Mengikuti aturan atau tata tertib berlalu lintas. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3, kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya untuk kelompok 3, hebat-hebat, dan yang lainnya juga sama. Alhamdulillah presentasi hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan itu semuanya bagus. Dari awal sampai akhir kalian telah mempelajari mengenai norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini, setelah kalian dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang kalian temui melalui gambar-gambar yang telah kalian cari, kemudian kalian identifikasi dan kalian diskusikan sampai akhirnya kalian menghasilkan sebuah laporan, dan laporan tersebut kalian bagikan kepada kelompok yang lain juga mengenai hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini itu adalah norma merupakan sebuah kaidah atau aturan atau adat kebiasaan, atau bahkan bisa dikatakan juga sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun macam-macam norma yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Mantap, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian mengerjakan LKPD, kemudian melakukan diskusi sampai kalian mempresentasikannya, ini Bapak ada sebuah refleksi. Tapi sebelumnya Bapak minta kepada kalian untuk kembali ke tempatnya masing-masing terlebih dahulu. Silakan. Ada yang udah selesai? Kalau udah selesai simpannya aja, karena Bapak akan membagikan lembar evaluasinya. Jadi nanti itu dikumpulkan bareng-bareng ya. Lembar evaluasi, lembar refleksi, sama LKPD-nya. Tapi sebelum ke lembar evaluasi, ini Bapak ada ice breaking nih untuk mengetes
Apakah kalian masih fokus dalam belajar atau tidak? Ini masih semangat gak? Coba tepuk semangat. Nah. Ini makin lama makin cepat ya, harus tepat. Siap? Ini makin lama makin cepat. Dar. Siap. Nah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, meskipun Bapak melihat tadi ada beberapa yang kurang fokus, tapi nggak apa-apa. Ini lembar evaluasinya dikerjakan langsung aja di situ ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Ini udah semuanya dikumpulin? Alhamdulillah ya, kita telah menyelesaikan pembelajaran hari ini mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari mengenai arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Setelah kalian memahami tentang apa itu norma, kemudian apa saja macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, kalian sudah mengetahui permasalahan-permasalahan yang masuk ke dalam norma hukum apa, yang masuk ke dalam norma agama itu seperti apa. Nanti kalian bisa mengamalkan atau mengimplementasikan apa yang kalian pelajari di sekolah. Kalian kan sudah tahu kan ya mengenai pengertian norma, kemudian macam-macam norma. Nah, setelah itu kalian harus bisa mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari kalian, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama. Silakan Pak Isal untuk pimpin doa. Duduk siap. Siap. Sudah belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.